Makanya kenapa aku itu buat video ini, aku peruntukan untuk kalian yang mau menitih karir jadi MUA atau sudah jadi MUA, butuh rekomendasi produk yang benar basicnya itu harus dapat, itu ya di videoku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videoku. Nah, di videoku kali ini aku mau nyepil produk buat kalian yang mau jadi MUA. Jadi kayak masih ada pertanyaan dari kalian, aku mau jadi MUA tapi untuk produknya apa aja ya Kak yang perlu aku punya, kayak gitu kan. Nah, ini aku bakal sepil beberapa produk yang aku yakin ini tuh sangat berguna, bermanfaat banget. Karena produk yang aku rekomendasiin ini selain harganya yang murah, terjangkau, nah dia itu untuk coveragenya juga lumayan, bukan lumayan, bahkan ini beberapa produk ini itu biasa dipakai sampai ke make up wedding, make up untuk pengantin gitu. Jadi nanti aku sepil. Nah, aku sepilnya itu nanti aku kasih tahu bentuk produknya, aku sematin, aku liatin, nanti aku isi dengan doubling. Nah, kalian itu nanti satu produk ini misalnya kayak fondi, aku jelasin fondinya ini nanti penjelasannya itu panjang. Jadi nanti satu slide foto aku nanti kasih tahu, nah serta penjelasannya. Nah, penjelasannya itu panjang, jadi kalian jangan skip sampai akhir, karena produk ini itu benar-benar setelah melalui trial errorku. Jadi kayak aku itu pernah beli produk yang kayak cuman beli doang, nggak jarang dimanfaatkan. Jadi nanti aku itu sebenarnya ngasih tahu produk ini itu untuk apa sih? Untuk kalian, biar kalau kalian itu mau beli produk, nah kalian itu bisa merealisasikan itu, bisa apa ya, bisa kalian pakein ke klienmu atau ke modelmu. Pokok intinya kamu bisa pakai makeup ini tuh sampai kamu dapat job gitu loh, sampai kamu ngejob sekalipun ini tuh bermanfaat banget. Jadi nggak ada istilahnya mubazir, nggak ada guna gitu. Jadi nggak ada istilah FOMO di sini gitu, setelah aku melalui trial error gitu ya. Oh, kalian pantengin terus dari awal sampai akhir nanti beserta penjelasannya. Itu bener-bener daging kabeh, nggak ada yang aku tutup-tutupin, nggak ada yang aku cut-cutin, justru aku malah jelasin gitu ya. Nah, sebelum aku jelasin, langsung aja like, comment, dan juga subscribe. Oke, langsung aja ya. Untuk tahap pertama ini ada fondi. Nah, fondinya itu aku saranin pakai aja yang krayolan. Aku rekomendasiin yang krayolan yang ini ya, yang aku sematin ini. Nah, habis itu kenapa aku pakainya yang krayolan ini, bukan yang fondi-fondi yang lain? Karena dia itu satu coveragenya luar biasa. Itu dari nenek moyang kita itu pakainya itu ini. Pakainya yang ini ya, yang aku sematin. Jangan pokok jangan yang lain, pokok yang model yang kayak aku sematin kayak gini. Nah, kenapa? Kalau yang aku sematin ini itu dia itu teksturnya itu empuk. Empuk itu apa ya? Empuk itu apa ya? Empuk, tahu kan empuk. Nah, kalau yang ini, kalau yang lain itu aku pernah. Jadi kejadiannya itu waktu aku jadi freelance, ikut asisten jadi MUA. Nah, dia itu fondinya yang ini tuh habis. Nah, tinggal ada yang baru, Nah, aku coba pakai, ternyata itu fondinya itu sama-sama krayolan. Ternyata dia tuh atus itu apa ya? Bahasa atus itu keras. Dia itu keras. Jadi aku saranin pakainya yang ini, yang aku sematin. Nah, untuk belinya yang gimana Kak? Nah, untuk shade-nya kamu sesuaikan dengan kebutuhanmu. Kamu kepengen bawa tonnya kemana? Ke lebih terang, ke lebih sesuai warna kulit, atau yang ke pink gitu. Ada shade-nya ada. Nah, terserah kalian. Nah, aku saranin belinya yang versi kecilnya dulu. Dia bukan versi jar ya, tapi versi kecil. Ada ukurannya yang sekitar 30 ribuan di toko orange gitu.
Nah, kalau untuk versi mahalnya ini ada dari LT Pro. Nah, untuk LT Pro ini yang smooth corrector, kamu bisa ambil yang yellow orange. Nah, untuk yellow orange ini itu dia hampir semua kulit masuk ya warnanya di yellow orange. Untuk set barunya ada yang natural sama yang apa gitu loh, aku lupa. Nah, kalau yang LT Pro ini dia itu lebih mahal harganya, dia itu sekitar 110 120-an gitu. Nah, tapi dia itu enggak ada yang versi kecilnya, adanya versi jar. Tapi kalau versi jar jujur aku enggak rekomendasiin. Aku enggak tahu itu dia benar-benar higienis. Mungkin kan bisa aja si penjual itu pas naruh ke jarmu itu ternyata dia jatuh atau gimana kan, kita nggak tahu ya. Aku nggak merekomendasikan, jadi aku rekomendasiin itu yang super color crayolan super color. Nah, itu kamu ambilnya yang versi kecilnya, itu bukan versi jar, versi kecilnya ada. Kalau versi besarnya ada yang sekitar 400 ribuan, itu versi kecilnya tuh ada yang 30 ribuan itu. Nah, kalau yang LT Pro Smooth Corrector ini itu enggak, aku rekomendasiin yang versi jarnya. Kalian belinya yang emang segitu, itu harganya 110 120-an. Coveragenya gimana kak? Sama bagus, cuman kalau yang LT Pro Smooth Corrector dia lebih creamy. Kalau yang uh, super color yang crayolan itu benar-benar yang kayak padet gitu loh. Sama-sama coveragenya sama-sama bagus. Kalau untuk pemula aku rekomendasikan yang super color, karena emang super color itu crayolan tuh emang bener-bener bagus, bener-bener kepake sampai di wedding pun. Ada satu MOA wedding itu cuman pakai satu fondi gitu, ada banyak gitu ya. Lanjut untuk kontur, kalau kalian mau kontur dalam, nah aku saranin itu pakai aja yang dari Ines, atau kontur-kontur dalam yang lain boleh, contohnya kayak yang punya Evocolor itu harganya lebih murah. Tapi kenapa aku menyarankan dari Ines? Nah, Ines ini itu satu, dia tuh kalau kontur tuh hampir, kalau apa ya, kalau habis itu ini susah banget, bukannya susah kan lama, karena emang dia itu kebutuhannya kan sedikit. Kontur paling kontur pipi sama kontur hidung kan kalau yang dalam. Nah, itu aku saranin dari Ines itu karena dia apa, karena dia itu tuh teksturnya tuh kayak sedikit creamy gitu loh, enggak yang keras gitu. Jadi aku saranin pakainya yang Ines. Kamu beli ini satu, nanti itu habisnya juga selama, enggak langsung habis tuh, enggak lama banget gitu. Dia itu teksturnya itu empuk, terus kalau dipakein di ini, diaplikasikan ke muka itu dia itu langsung kelihatan, enggak yang brambang dulu yang kelihatan enggak gitu, enggak, dia langsung kelihatan, langsung bagus, langsung di blend tuh enak banget. Aku biasanya tuh pakai yang Ines ini, itu langsung aku blend pakai spons yang kotak itu loh, yang aku langsung terapin ke hidungnya gitu, langsung aku blend pakai itu spons itu, enggak pakai beauty blender gitu, enggak, karena emang senyaman itu gitu. Kalau yang dari Ines ini, kontur Ines ini, dia itu insya Allah dia itu enggak kayak cepat mengering gitu, enggak, karena aku punya dari awal sampai sekarang belum pernah aku tetesin mix fix, belum pernah aku tetesin baby oil atau apapun itu buat melembabkan lagi, enggak. Alhamdulillah teksturnya aman. Oke, ini lanjut ke bedak tabur. Untuk bedak tabur ini sifatnya itu opsional. Aku itu prefer 2 kali, satu basic, satu makeup wedding. Nah, untuk privat yang basic itu guru aku itu menyarankan untuk pakai, bukan menyarankan, emang waktu privatnya itu dia pakainya itu bedak tabur. Nah, kalau yang wedding itu dia itu pakainya langsung bedak padat. Kenapa bedak padat? Pengaplikasiannya itu kalau bedak padat itu lebih banyak. Kalau nggak pakai bedak tabur ya, pengaplikasikannya yang bedak
bedak padat tanpa bedak tabur itu lebih banyak, maksudnya dibanyakin gitu loh. Karena apa? Karena cuma pakai satu bedak, yaitu bedak padat. Nah, terus kalau pengen jadi bedak tabur, bedak padat dihancurin, nanti kan jadi bedak tabur. Nah, itu diaplikasikan. Nah, aku pernah nemu dari salah satu MUA hits di Jogja. Jadi kakaknya ini tuh dia bilang ternyata kalau bedak padat dihancurin jadi bedak tabur itu dia hasilnya lebih bagus daripada yang benar-benar bedak padat gitu ya. Ngerti ya, paham ya maksudnya ya. Jadi bedak padat dihancurin terus diaplikasikan itu jauh lebih bagus hasilnya ketimbang bedak padat langsung diaplikasikan ke muka gitu. Tapi aku juga pernah bereksperimen. Jadi gini, aku itu punya bedak tabur, terus aku itu kayak mikir kalau bedak tabur ini nggak dipakai ya eman-eman gitu kan. Nah, aku terus mikir gimana ya caranya ya. Tiba-tiba masuk di FYP brandaku, bukan di TikTok tapi di Instagram. Nah, itu dia itu ada salah satu MUA menyepil cara meracik bedak tabur biar hasilnya makin bagus. Aku tuh udah coba untuk memix buat si bedak taburnya ini dan alhamdulillah itu sukses. Dan ternyata menurut aku itu jauh lebih bagus kalau make up itu pakai bedak tabur dulu baru di set nanti pakai bedak padat. Nah, untuk racikannya nanti aku next video ya biar lebih jelasnya. Oke, selanjutnya ada bedak padat. Nah, untuk bedak padat ini ada dari Ines. Tetap ya, maksudnya itu kayak brand Ines itu dia itu bagiku recommended karena dia itu harganya selain affordable, coveragenya bagus dan emang worth it gitu. Nah, untuk aku saranin buat yang bedak padatnya ini belinya itu yang refillan, jangan yang ada kacanya gitu. Karena apa? Karena harganya itu jauh lebih murah. Terus kita kan make upin orang ya kan. Nah, untuk make upin orang itu kayak kaca yang dalam produk tuh biasanya tuh kurang berguna. Biasanya tuh ada kaca sendiri yang benar-benar untuk buat ngaca gitu. Atau enggak nanti kan bisa di highlighter itu biasanya ada kacanya. Nah, itu udah cukup. Jadi kalau untuk bedak ada kacanya, beli aja yang refillan lah, yang harganya lebih murah gitu. Nah, untuk shade-nya ini terserah kalian mau shade-nya yang apa, yang mau warnanya yang kayak kuning yang atau nude sesuai kulit atau mau yang agak ke pink gitu, dia shade-nya ada gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhanmu. Nah, selanjutnya ada untuk dunia peralisan, ini ada pomade alis. Nah, sebenarnya kalau dunia peralisan ini ya tergantung kamu enaknya di mana, di pensil alis, di pomade atau di powder, itu terserah. Kalau kamu mau yang pomade ini aku saranin yang ini ya, ini harganya tuh worth it banget dan juga banyak dijual di e-commerce. Untuk shade-nya itu ada yang kayak dark brown, terus ada yang hitam sama ada yang coklat banget. Nah, aku saranin buat yang dark brown. Kenapa dark brown? Karena dark brown itu dia tuh netral banget. Kalau dilihat yang kayak coklat juga nggak kecoklatan, dilihat yang hitam juga nggak kehitaman, dia netral bagus. Alis itu ujung tombak sebuah make up. Jadi semakin bagus alismu, biasanya itu semakin mahal price listmu. Nah, aku saranin kalau untuk alis ini bener-bener deh kalian itu coba mengeksplor. Kalau aku pribadi kalau pakai pensil alis, menurut aku mungkin karena pensil alisnya itu kayak kurang kelihatan warnanya atau mungkin nggak recommended ya, jadinya itu malah kulit alisnya tuh narik gitu loh, nggak bisa langsung sekali swipe itu langsung kelihatan. Nah, untuk yang sekali swipe langsung kelihatan itu aku nemu di eyebrow yang pomade. Itu karena emang aku punyanya itu kan, jadi aku pakainya itu tuh langsung kelihatan. Terus waktu aku privat yang kedua itu kan yang wedding. Nah,
itu pakainya tuh eyebrow powder. Nah ternyata itu juga sama bagusnya gitu. Terus aku harus milih mana kak? Terserah mau yang pomade atau yang powder. Saran aku kalau emang yang bener-bener butuh banget, aku saranin yang pomade aja dulu. Yang mau karena memang pomade yang aku rekomendasiin ini selain bagus, dia itu harganya juga murah, kayak 10 ribuan ini. Terus lanjut untuk di eyebrow powder ini aku saraninnya itu yang di Brow It. Aku rekomendasinya itu yang di Brow It dari Nongchat. Kenapa? Karena emang dia bagus, terus warnanya juga kayak natural gitu, bagus lah pokoknya kan. Nah eyebrow powder yang aku maksud yang sekali swipe dia bagus, enggak yang warnanya itu enggak yang hitam-hitam banget, terus yang apa kayak coklat-coklat banget, itu yang bener-bener standar, bener-bener natural bagus itu di eyebrow powder yang Brow It ini dari Nongchat ini. Kak aku belinya yang warna apa, shade apa, terserah mau yang kecoklatan atau yang kehitaman ada. Untuk harga ini jauh lebih mahal ya dari yang eyebrow pomade. Kalau yang ini tuh kalau nggak salah sekitar 60-70 ribuan. Masih bahas tentang peralisan, kalau kalian tim alis pakai spidol, nah aku rekomendasiin dari Brow It ini. Dia itu yang satu itu dia warnanya coklat, yang satu itu warnanya hitam. Jadi yang coklat itu nanti bisa digunakan untuk alis, nah yang untuk warna hitamnya itu bisa digunakan untuk eyeliner. Nah kalau kalian tim spidol ini buat membingkai atau ngisi alisnya, itu ya sah-sah saja sih. Bagiku itu setiap orang itu punya tekniknya masing-masing gitu. Terus kalau untuk yang ini kan ada warna coklat sama warna hitam dalam satu produk spidol ini. Nah kalau yang warna coklat selain untuk buat ngalis, itu bisa buat untuk ngebingkai si bibir. Kalau kalian ngaplikasiin lipstick pakai bingkai dulu, bisa menggunakan spidol ini gitu. Aku tuh rekomendasinya kayak gitu, jadi benar-benar bermanfaat buat kalian. Jadi untuk terus aku pakainya yang mana mbak, kamu samain dengan signaturemu, kamu samain senyamanmu yang mana. Untuk Brow It spidol ini harganya di 70-an kalau nggak salah, 70 80-an lah. Di e-commerce banyak, kalian search aja gitu ya. Lanjut, ini aku mau rekomendasiin satu produk, tapi kamu dapatnya bisa dapat eyeshadow, blush on, highlighter sama contour. Itu pakainya ini Sivana Colors. Untuk warnanya terserah kamu pakai apa. Kalau kalian tim yang kayak mbak warna eyeshadownya ini aku nggak dapet di sini gitu ya, kalian terserah pakai eyeshadow dari brand mana saja. Aku saranin mulai yang worth it, itu yang aku saranin worth it semua sih, tergantung budget kalian. Mulai dari Salsa, terus habis itu Wardah, terus habis itu ada Ines sama Makeover. Terserah kalian mau ambil yang mana, shade-nya yang mana, terserah kalian gitu ya. Tapi untuk yang Sivana ini aku itu pakainya ini. Jadi ini tuh tak jadiin eyeshadow, blush on, contour sama highlighter, itu sudah lengkap semua ada di Sivana ini. Jadinya ya simple, bawa satu produk tapi dapatnya paket komplit gitu. Ini ada highlighter. Nah, highlighternya ini aku rekomendasiin dari Huju. Kenapa Huju? Satu, dia itu warnanya bagus, highlighternya tuh kelihatan nampol banget. Yang kedua harganya worth it, cuma 30 ribuan. Yang ketiga itu dia ini cukup gede, dia cukup gede ininya produknya. Dia dipakai itu dipakai jangka panjang tuh bisa lah. Nah untuk warnanya, kalau Sivana itu ada highlighter tapi warnanya putih, kalau nggak salah di shade 02. Banyak sih, banyak yang ini di Sivana. Coba kamu cari aja shade-nya sesuai keinginanmu. Tapi di sana itu ada highlighter warnanya itu putih dari Sivana. Nah kalau di Hojo ini
setiap tren make up itu ada ininya sendiri-sendiri, apa ya, looknya sendiri-sendiri. Nah, kalau aku itu suka highlighter yang warnanya putih. Kenapa putih? Bagi aku highlighter yang warna putih itu langsung mentereng gitu. Ternyata sekarang looknya itu lebih ke gold gitu. Dan tahu aku kan punya ya warna putih, dan aku punya temenku itu punya warna gold. Aku pakai warna putih ya sesuai keinginanku, sedangkan aku pakai warna gold itu blendnya itu lebih enak, lebih nyaman, lebih enggak yang norak, lebih look, karena emang looknya sekarang itu kayak kayak gitu. Jadi aku saranin kalau kalian suka warna putih, kalau kamu mau ambil Sivana, Sivana aja. Kalau yang hujunya kamu ambilnya yang gold gitu. Saran aku kayak gitu. Kenapa ya? Karena warna gold itu ternyata berguna banget gitu loh. Kalau warna putih itu kalau tren senternya sekarang itu kayak jauhnya tuh, kalau kalau emang kamu nggak bisa gunain tuh kayak malah teksturnya itu kelihatan, tekstur kulitnya tuh kelihatan gitu. Oke, kita lanjut ke brush, atau ke brush ini kuas ya, kuas make up. Nah, untuk peralisan itu aku pakai rekomendasi ini yang aku sematin ini ya. Dia itu pipi, terus dia ada dua bentuknya ya, ini yang satu pipi dari ujung sampai ujung, yang satu itu kayak ini pipinya itu lebih panjang gitu loh. Maksudnya yang miringnya itu dia lebih pendek gitu. Maksud aku, paham ya nggak sih? Lihat deh, lihat ininya, lihat brushnya, lihat bulu-bulunya itu kan dia berbeda. Nah, yang pipinya yang panjang, yang nomor satu ini, dia itu untuk conceal alis. Kalau yang nomor 2 ini itu buat ngisi alis gitu. Enggak, Kak, aku nggak punya uang, aku pengennya cuman satu aja, tapi yang bisa untuk keduanya, pilih yang nomor satu gitu ya. Paham ya dari sini. Ini di e-commerce di toko Orange cuman harganya 2.000-an. Aku pernah dapat toko itu harganya 1.500. Nah, lanjut ini yang brush set. Untuk yang setnya aku saranin yang ini. Ini di e-commerce banyak, kamu searching aja brush make up gitu. Nanti ini ada brush setnya ini, itu banyak kok ini. Nah, aku saranin, kenapa? Karena emang aku pakai dan worth it, harganya juga worth it, bulu-bulunya juga halus, nyaman dipakai tuh ya, dan dapatnya banyak, semua brushnya ini kepakai semua gitu. Nah, selanjutnya ini ada brush dari Vocaloid. Brush dari Vocaloid ini itu kebanyakan MUA itu juga pakai gitu. Bahkan kalau job terbangnya udah tinggi, dia itu punya beberapa set gitu loh dari Vocaloid ini. Harganya juga beda sama sebelumnya. Kalau sebelumnya paling 25-30 enggak ada lah. Kalau brush Vocaloid ini satu setnya itu sekitar sampai 100-an lebih gitu. Tapi ya emang itu sih kebanyakan pakainya brush Vocaloid ini. Kalau kalian emang budgetnya nggak ada, maksudnya aku pemula mbak, nggak punya uang, kalau harus beli yang harganya ratusan ribu, ya udah belinya yang murah-murah dulu, toh juga bagus sama bagusnya gitu. Intinya tuh gini loh, Rek. Untuk penyepilan ini udah ya, intinya tuh gini, semakin tanganmu terasa, semakin keterampilanmu terasa, itu semakin bagus hasilnya gitu. Kamu pakai produk high end tapi skill kamu nggak ada, skill kamu buruk, ya hasilnya bakal kalah sama yang mereka pakai produk lokal tapi skillnya bagus gitu. Intinya gitu. Aku juga tahu sih, aku hari ini juga masih masih merintis, ngertilah rasanya. Makanya kenapa aku itu buat video ini, aku peruntukkan untuk kalian yang mau menitih karir jadi MUA atau sudah jadi MUA, butuh rekomendasi produk yang benar basic
subnya itu harus dapat, itu ya di videoku ini gitu ya. Terima kasih yang udah nonton videoku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Jangan lupa follow Instagramku di @inayatulhusna dan juga di @ina_makeup_jepara. See you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.